Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya bersama Ibu Lovia Evane, SKM, MIKOM, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah sama Bu Lovia, kabar baik juga. Bu, Alhamdulillah. Bram Iya, Pak. Fikma di channel Bram Fikma YouTube ini pingin bincang-bincang Bu dengan Ibu tentang masalah prodi ilmu komunikasi, karena prodi ilmu komunikasi ini salah satu prodi yang peminatnya sangat tinggi, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa beritahu, Bu, sama kawan-kawan semua, Bu, tentang prodi Ilkom ini apa sih, Bu? Iya, jadi ini juga menarik buat saya. Mm-mm. Jadi prodi ilmu komunikasi ini termasuk prodi baru, Bang. Iya, Baru untuk wilayah Lampung ya. Iya. Sebenarnya prodi ilmu komunikasi ini sangat familiar dan sangat peminatnya tuh sangat tinggi sekali untuk kota perkotaan Iya, ya, khususnya di Pulau Jawa. Nah, untuk Sumatera sendiri ini baru mulai masif. Sudah ada mulai prodi-prodi baru, prodi ilmu komunikasi. Iya. Nah, untuk di kita atau ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini sebenarnya juga masih relatif muda umurnya, namun peminatnya sudah lumayan Iya, tinggi tinggi, gitu kan. betul, Jadi Bu. kita juga ikut semangat bergelora lagi ya, karena di masa saya dulu itu ilmu komunikasi ini cuma ada di kota dan sekarang sudah ada di Sumatera yang notabene itu belum sekota seperti di Jakarta ataupun Iya. di Bandung. Karena kiblat kita ilmu komunikasi adalah di Universitas Pajajaran Bandung, begitu. Kiblatnya di Unpad ya, Ilkom ya. Betul. Bu Lovia, sebelum kita jauh bincangnya, Bu, Bram pingin tanya dulu nih, Bu. Ibu Lovia ini asli mana, Bu? Asli saya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tempatnya di mana, Bu? Tepatnya ya Bang, Asalnya. saya kelahiran Lampung, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah kelahiran Lampung, kemudian saya melanjutkan studi agak jauh sedikit Bang, di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, prodi ilmu komunikasi, pasca sarjananya jauh ilmu ya, komunikasi. di Kalimantan Iya. sana. Untuk konsentrasi saya memang bidangnya adalah manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi. Oke, Bu. Lanjut ini, Bu, kita, Bu. Kan banyak yang bertanya nih, Bu Lovia, tentang prodi Ilkom, ilmu komunikasi. Mungkin banyak kawan-kawan yang menonton video kita ini masih belum banyak tahu tentang prodi Ilkom ini, prospeknya apa aja sih ke depan gitu, Bu. Mungkin Ibu bisa jelasin, Bu, tentang prospeknya, Bu. Jadi ilmu komunikasi ini selain peminatnya banyak, ternyata prospek pekerjaan atau lowongan pekerjaannya juga banyak, Mas Bram. Contohnya aja misalnya di corporate atau di perusahaan, pasti ada satu bidang yaitu public relation atau humas, ya. kehumasan. Kalau di Indonesia masyarakat kita lebih familiar dengan humas. Iya, humas. Namun kalau di luar negeri lebih ke PR atau public relation. Public relation. Namun sekarang memang pergantian bidang itu memang sudah dimulai gitu ya, sudah perusahaan-perusahaan sudah memulai dengan istilah public relation. Kemudian ada lagi selain di corporate, kita juga ada di lembaga pemerintahan, itu juga biasanya di protokoler. Iya. Itu juga biasanya masuk dalam bidang humas atau marketing komunikasi. Itu juga bidang protokoler. Kemudian dan bisa menjadi peneliti, kemudian bisa menjadi dosen ketika melanjutkan studi S2, atau kemudian bisa menjadi seorang jurnalis, bisa menjadi penulis, kemudian bisa menjadi blogger. Ini suka menulisnya biasanya blogger ya, atau content creator bagi yang suka berimajinasi dengan video editing gitu kan. Atau yang paling menarik sekarang adalah di dunia maya sebagai YouTuber. Masyarakat kita mulai berbondong-bondong untuk menjadi YouTuber yang notabene katanya menghasilkan penghasilan yang seperti Atta Halilintar begitu. Betul. Itu salah satu prospeknya. Jadi prospek ilmu komunikasi ini sangat banyak, yang pasti sangat dibutuhkan sekali, Bang Bram, karena semua lembaga, misalnya lembaga pendidikan semuanya ada humas, lembaga sosial ada humas, di rumah sakit ada humas, di perusahaan semua membutuhkan humas. Dahulu sebelum prodi ilmu komunikasi sudah belum masif ya, belum banyak,
biasanya lowongan itu ditempati oleh sarjana bidang keilmuan lain, bukan dari ilmu komunikasi, gitu. Jadi masih banyak peluang pekerjaannya gitu kan. Terus Bu Lovia, Iya. kira-kira Bu, soft skill apa Bu yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi Bu, biar nantinya udah siap pakai, artinya siap kerja kayak gitu Bu? Ya, ini pertanyaan menarik banget nih. Apalagi kalau yang mendengarkan ini, yang menonton kita nih ya, remaja-remaja lulus SMA pengen tahu nih, pengen jadi apa, pengen ilmu komunikasi gitu kan. Jadi pertama soft skill dari UMKO sendiri yang ditawarkan UMKO adalah menulis atau writing, kemudian public speaking. Kemudian kami juga akan melatih menjadi jurnalis, reporter dan wartawan ya yang seperti kita kenal. Kemudian yang utama adalah komunikasi interpersonal. Jadi interpersonal itu kita harus bisa mempengaruhi lawan bicara kita gitu. Tidak hanya kalau orang dulu kan berbicara asal bicara gitu ya, asal di depan umum berbicara gitu. Kalau sekarang nggak, berbicara itu harus bermakna dan pesan pun sampai. Jadi tidak ada istilah miskomunikasi atau kesalahan komunikasi atau penyebaran hoaks begitu. Berarti komunikasi interpersonal itu dipelajari seperti itu, ada ilmunya, ya? Iya betul Bang. Sembarangan aja gitu, Bu. Nggak sembarangan, jadi nggak asal ngebacot gitu ya bahasa remaja sekarang, nggak asal omong doang gitu, nggak. Jadi memang kita benar-benar mengasah kemampuan komunikasi interpersonal, itu termasuk dalam kecerdasan juga Bang. Jadi kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual ya atau spiritual gitu. Ada juga namanya kecerdasan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan itu sebenarnya bisa dipelajari gitu Bang. Cuman ada yang mungkin dia mempunyai aji mumpung ya, ibaratnya bakat alami, memang ada gitu kan. Tapi ada juga yang memang harus dilatih. Ya inilah adalah sarananya dengan mempelajari komunikasi interpersonal di prodi ilmu komunikasi gitu. Oke, siap Bu Lovia. Oke Bu Lovia, kita lanjut lagi Bu. Tadi soft skill untuk prodi ilmu komunikasi tentang masalah literasi lah ya kan, menulis, membaca, menganalisis. Terus juga Ibu tadi nekenin tentang masalah menulis seperti itu Bu. Nah mungkin Ibu bisa Bu berikan kiat-kiat Bu untuk kawan-kawan semua ini agar mau menulis. Mungkin dari tulisannya ini tadi, kalau dia mahasiswa-mahasiswi bisa berbentuk, kalau misalkan ada di prodi bahasa Indonesia ya kan, sastra itu dia kumpulan puisi. Kemarin ada dari mahasiswa Ilkom juga, pinter ngebuat puisi jadi buku seperti itu. Mungkin kalau dari Ibu ya kan, terobosan-terobosan apa Bu agar mahasiswa ini budaya literasinya, apakah dia menulis, apakah dia membaca ya kan, komunikasi seperti itu, untuk menganalisa sesuatu itu tajam seperti itu. Bagaimana Bu caranya Bu? Iya, jadi menulis ini gampang-gampang susah sih ya Bang, betul, Bram ya. Semua orang bisa nulis, betul, bisa. Kemampuan bisa menulis. Ada yang menulis bagus sampai menulis indah itu pun juga ada. Nah, menulis di sini yang kita tekankan adalah berbeda gitu ya. Maksudnya karena kita seorang akademisi, kita terpelajar, tentu tulisan kita tuh harus yang bermakna, berisikan informasi atau bisa jadi edukasi begitu ya. Jadi saya sendiri sebagai dosen, saya punya sampingan ini Bang Bram. Nah apa itu Bu? Saya belum tahu Bu sampingannya Bu. Jadi sampingannya ini ternyata menulis juga dan bisa menghasilkan uang. Nah inilah yang saya harapkan mahasiswa saya bisa menulis, karena dengan menulis itu bisa menghasilkan uang gitu kan, bisa menghasilkan tambahan uang jajan lah setidaknya begitu. Ada income lah, ada income, ada penghasilan gitu kan. Nah ini dimulai dari ketika mereka mahasiswa, mereka bisa mulai kok dengan cara menulis diary, menulis setiap hari atau satu hari itu harus 1 lembar menulis. Itu kiat dari saya, karena saya sudah terbiasa dari sekolah, saya menulis diary dan setiap hari 1 lembar. Apa aja ya, terserah apa saja gitu. Mau kita sedih, bahagia, itu kan emosi ya, diluapkannya ya dengan tulisan. Kemudian itu juga bagian dari story, jadi kita akan bahagia ketika 5 tahun ke depan kita membuka apa yang kita tulis tadi. Story demi story lah ya. Jadi itu adalah latihan, sebenarnya latihan sederhana yang ternyata bisa menghasilkan uang. Nah ini yang saya tekankan untuk mahasiswa saya, kalian harus mau tidak mau harus punya skill. Salah satunya tadi, setidaknya bisa menulis. Mau tidak mau harus bisa menulis dan membaca ya. Kalau tidak menulis aja tidak membaca,
yang pasti wawasannya nggak akan bertambah gitu Betul, ya, nggak luas. akan sempit gitu ya. Nah dengan menulis itu kita setiap hari terbiasa menulis. Kemudian yang minatnya untuk penelitian gitu ya boleh gitu kan, masuk ke jurnal atau ingin menjadi peneliti. Ada yang minat untuk menjadi seorang novelis juga kan sah-sah aja ya Bang ya. Betul, benar. Yang utama adalah saran dari saya memang setiap hari wajib menulis. Bu Lovia, kita lanjut Bu. Tadi Ibu berbicara tentang masalah tulisan ya kan. Saya sudah singgung tadi tentang masalah karya Bu. Nah, karyanya apa ini Bu? Alhamdulillah nih Bang Bram, boleh sedikit sombong. Ya nggak apa-apa. Jadi sudah ada baru satu yang Ya. sudah rilis. Komunikasi antar personal. Iya. Saya menulis bersama Profesor Dr. Hajah Juwariah MPD. Ya, Beliau siap. adalah salah satu profesor dari IAIN Banjarmasin. Itu dosen Ibu dulu ya, pasca ya atau gimana? Ya, dosen. Oke. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah jelasin tuh ya kan, ada buku komunikasi Ibu ya kan, antar personal seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, poin-poin di buku itu ada apa aja, misalkan sub-subnya atau singkatnya lah seperti apa Bu? Bang, di buku itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan buku yang lain ya, yang sebelumnya, yang terkait dengan komunikasi antar personal. Namun di buku saya dengan Profesor Dr. Hajah Juwariah ini lebih menekankan pada komunikasi interpersonal yang efektif. Jadi dengan komunikasi yang efektif tentu akan terjalin bukan saja hanya komunikasi, namun akan meningkat menjadi interaksi. Nah setelah ada interaksi meningkat pula menjadi relasi. Nah relasi inilah yang kita bangun agar kedepannya memang berkelanjutan. Jadi tidak hanya komunikasi antar saya dan kamu gitu kan. Betul. Jadi meningkat, ada hubungan lebih intens, lebih intim, atau ada hubungan yang saling kebermanfaatan begitu. Itu poin dari buku Lovia tersebut Bu ya. Iya, jadi jangan sampai nggak ini ya, maksudnya komunikasi itu tidak hanya kita berbicara gitu ya, tapi harus bisa saling mempengaruhi. Itulah yang disebut efektivitas. Jadi keberhasilan dari komunikasi adalah kita menjadi komunikator yang baik dan handal, serta bisa mempengaruhi setidaknya perilaku orang lain, mengikuti perilaku kita begitu. Yang positif tapi Bu. Yang positif dong. Kalau negatif plus negatif, jadi ini negatif kan? Positif lah, negatif. Oh, negatif positif tadi kan? Jadi negatif kan? Tapi kalau negatif sama negatif bisa nggak positif ya kira-kira? Bisa, bisa positif. Bisa ya? Bisa. Ya, jadi kita lebih mengedepankan pada komunikasi interpersonal yang efektif. Oke, Bu Lovia. Bram di sini mau minta Ibu untuk bisa mengajak Bu masyarakat Lampung Utara khususnya ya kan, Lampung sendiri untuk bisa bergabung di Prodi Ilkom Fakultas Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Bu. Mungkin ada cara Ibu, kiat-kiat Ibu ya kan untuk bisa mengajak calon para mahasiswa-mahasiswi untuk bisa bergabung di sini Bu. Iya. Sebenarnya teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi nih ya, yang sudah kelas 3 SMA yang masih kebingungan ini apa, jurusannya banyak banget nih ya Bang ya. Jadi banyak universitas yang menawarkan jurusan-jurusan baru namun minim informasi. Nah, untuk di UMKO sendiri ilmu komunikasi ini sangat luas prospeknya karena memang masih baru dan satu-satunya di Lampung Utara ini khususnya. Namun untuk skup Lampung atau profesi Lampung ternyata UMKO juga merupakan kompetitor dari yang lain, universitas lain gitu. Nah, jadi teman-teman yang masih bingung datang aja, nanti ketemu sama saya jelasin semuanya. Kamu butuh apa, nanti saya akan menjelaskan dengan gamblang apa itu ilmu komunikasi gitu. Jadi mereka juga kan ingin tahu langsung Bang Bram ya. Jadi nggak cuma lewat informasi yang ada di media aja. Datang ke sini, ayo kita diskusi sama-sama tentang ilmu komunikasi. Siap. Nah, enak jadi kawan-kawan ya kan. Kalau misalkan kawan-kawan di luar sana masih bingung tentang prodi ilmu komunikasi itu apa, kawan-kawan bisa langsung datang ke Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atau kampus UMKO yang ada di Kota Bumi. Langsung bisa ketemu dosennya, ada Bu Lovia Evanel, SKM MIKOM. Lovia, kita lanjut lagi Bu. Ini menarik bener Bu ngobrol dengan Ibu ya kan. Kalau saya ngelihat dari gelar Ibu ini kan SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, bener Bu ya.
Terus S2-nya MIKOM. Nah, Magister Ilmu Komunikasi. Nah, ada pertanyaan nih Bu dari saya Bu, ya kan? Ngapa Ibu berangkat ya kan dari SKM ke MIKOM dan kepingin ya kan udah terrealisasi ini kan jadi dosen sekarang itu ya kan? Ngapa nggak lari S2-nya ke kesehatan juga seperti itu, jadi praktisinya, malah sekarang lari menjadi seorang akademisi seperti itu. Bisa dijelasin nggak Bu? Bisa. Jadi sebenarnya nih Bang Bram ya, saya memang tidak murni atau tidak linear Iya. ilmu komunikasi. Saya memulai studi dari D3. D3 apa itu Bu? D3 kebidanan. Nah, D3 kebidanan. Terus Bu? Saya D3 kebidanan ini saya juga sempat bekerja di salah satu rumah sakit Islam. Iya. Saya sempat bekerja menolong melahirkan gitu kan. Saya bukan ada di masyarakat, namun saya langsung terjun ke pasien. Ketika itu saya mengajar juga, sempat menjadi guru juga di SMK Kesehatan. Jadi waktu itu masih linear ya. Kemudian saya melanjutkan studi S1-nya Kesehatan Masyarakat. SKM-nya di mana Ibu? Kalau boleh tahu. Saya SKM-nya agak jauh juga. Jadi di Kalimantan. Di Kalimantan juga. Jadi ketika itu saya memang menyukai atau lebih lebih nyaman ada di lingkungan di masyarakat. Jadi saya mengambil kesehatan masyarakat itu konsentrasinya memang bagian promosi. Jadi lebih kepada komunikasi, bidangnya bidang komunikasi. Kemudian saya melanjutkan S2-nya pasca sarjananya ilmu komunikasi. Kenapa saya tertarik? Saya juga bingung. Namun saya merasa ilmu komunikasi itu ada di seluruh bidang keilmuan. Nah, untuk itu beberapa bulan yang lalu saya mengikuti webinar nasional nih Bang Bram. Jadi webinar tersebut dari Unpad, dari pasca sarjana ilmu komunikasi juga, bahwasanya ada konsentrasi baru itu komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan ini mengcover tenaga-tenaga kesehatan yang mempunyai keterampilan berkomunikasi interpersonal gitu Bang. Jadi inilah kenapa saya tertarik dengan ilmu komunikasi, karena saya ingin mengasah kemampuan interpersonal saya. Gitu. Jadi gue ingin mendalami lah konsentrasi tentang komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan secara interpersonal ya Bang ya, karena komunikasi kesehatan ini adalah kelanjutan dari komunikasi interpersonal. Oke. Siap Bu. Jadi kalau di hukum juga sebenarnya banyak sih konsentrasi itu. Ada pidana, perdata, HAN-HTN. Terus kalau di pasca sarjana ada juga konsentrasi kesehatan seperti itu. Hukum kesehatan gitu ya Bang? Iya, hukum kesehatan itu istilahnya aja. Tetapi tadi cakupannya dia fokusnya tentang masalah aturan-aturan yang berkaitan dengan rumah sakit, di situ ya praktisinya ya kan, dokter, perawat dan seterusnya. Cakupannya seperti itu. Tapi tadi walaupun konsentrasinya hukum kesehatan, tapi mempelajari tentang ya substansi yang ada seperti itu. Walaupun nanti keluarnya dia fokusnya ke hukum kesehatan seperti itu. Kalau saya kan pidana, S1 pidana, S2 pidana seperti itu. Dan terbagi kawan-kawan juga, ada yang perdata, ada HAN-HTN seperti itu. Nah, jadi Ibu di sini minatnya nanti ke depan seperti itu ya kan, apalagi sekarang nanti kurikulum di UMKO kan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tentang komunikasi kesehatan mencakup ya ada basic Ibu dulu seperti itu ya kan. Jadi Bang Bram nih saya tambahkan sedikit terakhir webinar itu disepakati bahwasannya komunikasi kesehatan termasuk dalam mata kuliah yang wajib. Yang wajib untuk semua prodi ilmu komunikasi. Namun kalau untuk prodi yang bidang kesehatan itu ada tambahan satu lagi Bang, itu namanya komunikasi terapeutik. Tapi kalau untuk yang murni ilmu komunikasi memang wajib ada mata kuliah komunikasi kesehatan, karena nanti kan lulusannya nih Bang bisa aja kan dia menjadi PR di rumah sakit, PR di puskesmas atau pelayanan kesehatan. Jadi tadi prospek dari prodi ilmu komunikasi sendiri banyak, bebas seperti itu. Yang pasti mudah diserap di lapangan pekerjaan seperti itu Bu ya. Ya sudah mempunyai skill tadi kan public relation. Public relation ya, PR. Oke, Bu Lovia Evana, kita sudah banyak bincang-bincang nih Bu ya kan? Oke Bu,
Tadi tentang masalah kurikulum MBKM ya kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti kan penyesuaian Bu tentang kurikulum MBKM ini. Jadi setiap prodi ini nanti bermitra sama dengan prodi lain seperti itu. Misalkan Ilkom, ilmu komunikasi, nanti bermitra dengan komputer atau bahasa Inggris. Nanti bisa juga Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ini bermitra dengan prodi ilmu komunikasi lain, ya kan, prodi ilmu komunikasi yang ada di kampus lain seperti itu. Misalkan ada di Metro atau Unila, bisa kerjasama seperti itu. Nanti semester 1, semester 2 di rumah dulu, di kampus Unpo dulu kuliahnya, teorinya. Nanti semester 3, semester 4 bisa praktik keluar atau tadi ke kampus luar seperti itu kuliahnya. Tapi itu lagi digodok terus ya kan, karena di FKIP itu ada prodi matematika, bahasa Inggris. Ini sudah selesai kurikulumnya ya kan, mereka sudah kerjasama seperti itu, mereka lolos juga proposal MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah sebentar lagi ya kita nyusul juga seperti itu, mau nggak mau di semester ganjil nanti udah diterapkan seperti itu tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bu Lovia, kita lanjut lagi Bu sebelum kita tutup obrolan kita. Mungkin di sini saya mau tanya Bu, cita dan harapan Ibu ke depan apa Bu? Iya. Jadi harapan saya yang utama adalah untuk kemajuan prodi kita, prodi ilmu komunikasi, semoga kedepannya semakin diminati, kemudian mahasiswanya semakin banyak, kemudian lulusannya juga mempunyai akhlak mulia ya Bang ya, akhlak mulia, kemudian punya soft skill yang mumpuni dan bisa berdaya saing nanti di nasional hingga internasional. Itu aja sih Bang dari saya. Siap. Terima kasih banyak Bu Lovia. Terima kasih juga Bang, ini udah diundang. SKM MIKOM, dosen prodi ilmu komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Oke kawan-kawan, nanti yang akan datang kita akan undang dosen-dosen kece, dosen-dosen muda, dosen-dosen berbakat seperti itu. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.